Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita bahas topik yang sebenarnya deket banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu ibadah. Bukan cuma soal sholat atau puasa aja ya, tapi lebih luas dari itu. Yuk kita bahas. Oke, pertama, ibadah itu apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat dari bahasa Arab, ibadah itu berasal dari kata abdo, yang artinya hamba. Jadi, ibadah itu adalah tunduk, patuh, dan merendahkan diri kepada Allah. Tapi lebih dari itu, ibadah itu harus ada 3 unsur. Yang pertama ada cinta, mahabbah, takut, khauf, dan harap atau roja. Kalau nggak ada salah satunya, ibadah kita bisa jadi kurang sempurna. Nah, pernah nggak kalian ngerasa ada yang kurang kalau sehari aja nggak ibadah? Itu bukan kebetulan semata, tapi itu adalah sebuah fitrah. Manusia secara alami butuh menghamba ke Sang Pencipta. Kita lemah, kita butuh sandaran, dan ketika hidup penuh tantangan, ibadah itulah yang menjadi pegangan. Allah bahkan udah jamin ini lewat Quran Surat Ar-Rum ayat 30 bahwa manusia diciptakan dengan fitrah beragama. Jadi, kenapa kita diciptakan? Ada 2 jawaban besar dari Al-Quran. Pertama, kita adalah hamba Allah. Tujuan utama kita ya beribadah kepadanya. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 udah jelas banget soal ini. Kedua, kita adalah khalifah di bumi. Artinya kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola bumi dunia ini dengan baik. Dua peran ini saling melengkapi, bukan bertentangan. Ibadah itu dibagi 2 ya guys. Yang pertama, ibadah mahdoh. Ini ibadah yang sudah diatur jelas caranya, kayak sholat, puasa, zakat, haji, nggak bisa dimodif seenaknya. Nah yang kedua, ibadah ghairu mahdoh. Ini aktivitas sehari-hari yang bisa bernilai ibadah kalau diniatkan karena Allah. Seperti makan, kerja, belajar, semuanya bisa jadi ibadah. Jadi sebenarnya kita itu bisa penuh ibadah kalau kita tahu caranya. Nah, biar ibadah kita berkualitas, ada 5 prinsip yang perlu kita pegang. 1. Ikhlas, lakuin semua karena Allah, bukan biar dilihat Allah. 2. Ittiba, sesuai tuntunan Rasulullah, jangan asal-asalan. 3. Takwa, dilandasi rasa taat dan takut kepada Allah. 4. Ihsan, beribadah seakan kita bisa melihat Allah. Dan yang terakhir, tawakal, usaha maksimal, hasilnya diserahin ke Allah. 5 ini bukan cuma teori, tapi ini bisa disebut checklist kita setiap kali ibadah. Oke, kita sampai di bagian paling penting nih. Setelah semua yang kita bahas tadi, satu hal yang bisa kita bawa pulang adalah sudah seberapa berkualitas ibadah kita. Bukan cuma udah sholat atau belum, tapi apakah sudah lillah, sudah sesuai tuntunan, udah ada tawakalnya. Dan satu lagi, lingkungan itu pengaruh banget. Cari circle yang positif, yang saling ingetin, saling ajak kebaikan. Karena istiqomah sendiri itu berat. Oke, makasih banget udah nyimak sampai sini. Semoga yang kita bahas tadi bisa jadi pengingat buat kita semua, termasuk buat aku sendiri. Assalamualaikum.